Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kecelakaan maut terjadi di jalur Denpasar Gilimanuk Jembrana. 1 orang meninggal dunia. Seorang pria warga negara Amerika Serikat mengadang dan merusak mobil polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Bali memiliki aneka kuliner tradisional, salah satunya jajan lak-lak biu asal desa Penebel Tabanan. Pria berkewarganegaraan Amerika Serikat ini nekat mengadang mobil polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Bali pada Rabu lalu dan ulahnya menjadi perhatian warga sekitar. Thomas Charles Flash sebelumnya memasuki galeri. Pemilik galeri mengatakan ia sempat bersila lalu mengaku telah dianiaya seseorang dan minta bantuan polisi. Saat pemilik galeri menelpon polisi, pelaku memanfaatkan kesempatan dengan mencuri 2 patung kecil, namun kepergok pemilik galeri. Usaha mencuri bahkan dilakukan 2 kali hingga akhirnya polisi datang dan pelaku langsung pasang badan mengadang kendaraan dinas Polda Bali. Ia bahkan sempat merusak kap mesin. Ditanya kepada yang bersangkutan, ternyata warga negara asing itu minta dipanggilkan polisi gitu. Kemudian pemiliknya itu sedang mencari nomor-nomornya polisi untuk menghubungi. Bule ini kemudian keluar dengan ngambil patung. Kemudian dicegat sama salah satu pemiliknya juga di sana. Patungnya diletakkan kembali. Dia mau keluar ambil patung lagi. Kemudian sama anak pemilik usaha ini dicegat juga. Akhirnya dikembalikan lagi. Tiba-tiba terdengar bunyi sirene kendaraan mobil patroli. Kemudian yang bersangkutan lari ke jalan, kemudian menghadang kendaraan mobil itu dan dengan tiba-tiba juga mobil dinas polisi itu berhenti gitu. Kemudian warga negara asing ini naik ke kapnya, mukul-mukul kap, kemudian ngambil dasi di depan dasi mobil itu yang model seperti komando itu dipatahin, kemudian rencana untuk mukul kaca. Tetapi dengan cepat, kebetulan itu mobil dinasnya Pak KSPN Polda Bali, menenangkan warga negara asing ini untuk turun dan kemudian datanglah petugas polisian dari Polsek Denpasar Timur diserahkan ke sana. Dan setelah dikoordinasikan dengan Resmo Polda Bali, warga negara asing ini dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut. Thomas saat ini ditahan di Mapolda Bali. Polisi akan melakukan tes kejiwaan karena pelaku kerap bertingkah laku aneh di dalam sel tahanan. Thomas kemungkinan akan dideportasi seperti 2 turis asing sebelumnya yang terseret kasus pornografi. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi Giano Stefano, wisatawan asal Amerika Serikat yang tersesat di Gunung Agung. Giano dievakuasi ke pos pendakian pada Rabu pagi. Ia ditemukan di ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut dalam keadaan kedinginan, sehingga petugas memberikan pertolongan pertama dengan menyalakan api unggun. Giano nekat mendaki gunung seorang diri pada Selasa pagi, sekitar pukul 7:30. Namun rekannya mulai khawatir karena hingga malam hari Giano masih berada di atas Gunung Agung dan memberikan kabar melalui ponsel dirinya tidak bisa menemukan jalan pulang. Target berada di ketinggian 1.700 karena tidak langsung bisa melimpir ke arah target, kami harus naik ke ketinggian 2.000 baru nanti kami turun tim SAR gabungan. Kemudian pada pukul 02.10 WITA kami temukan target, kondisinya cukup sehat,
karena sempat kedinginan ya, kita buatkan api unggun, kita kasih minuman maupun pisang, snack-snack yang dibawa dari tim SAR gabungan ini. Kemudian setelah kondisi target bagus kondisinya, baru nanti kita melaksanakan turun bersama-sama target, mengevakuasi target ke arah timur dari target kita temukan. Sampai dengan di areal parkir ini, sampai dengan pada pukul 04.30 WITA. Kurang lebih proses evakuasi ini 6 jam kami laksanakan. Itu di posisinya ditemukan di mana, Pak? Di lembah kita temukan. Karena pada saat kita temukan di lembah itu, proses evakuasi ini menaiki punggungan sampai 3 kali kita naiki dan menuruni lembah lagi. Baru kita temukan jalur pendakiannya. Baru nanti kita langsung berangkat menuju ke Pasar Agung di arah parkir. Selama 4 jam, tim SAR membawa turun korban hingga ke pos pendakian di Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat, Karangasem. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menangkap seorang wanita paruh baya yang diduga menipu 5 orang untuk dipekerjakan di luar negeri. Bahkan 2 orang diantaranya sudah diberangkatkan menjadi pekerja migran Indonesia ilegal ke negara Turki. Ketut Saryani asal Banjar Dinas Kanginan, Desa Tejakule, Kabupaten Buleleng, meminta uang sebesar 18 juta rupiah per orang. Korban tergiur dan percaya karena anak tersangka menikah dengan warga negara Turki dan menetap di sana. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban yang telah diberangkatkan ke Turki mengaku tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan dan paspor yang digunakan adalah paspor liburan. Korban mengaku dijanjikan bekerja sebagai pegawai hotel dengan gaji di atas 7 juta rupiah per bulan. Pekerjaan yang dijanjikan yaitu pekerjaan di salah satu hotel dengan gaji di atas 7 juta rupiah per bulan. Pelapor dan temannya yang berangkat ke Turki, pelapor hanya menggunakan visa holiday. Dan terkait gaji dan juga yang lainnya tentunya tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh tersangka. Korban saat di Turki tinggal menggunakan ikamet atau izin tinggal sementara yang dibuatkan oleh NW. Selanjutnya korban juga sering berganti-ganti profesi atau berganti-ganti pekerjaan karena merasa tidak aman saat melakukan pekerjaan di sana. Jadi kucing-kucingan dengan petugas kepolisian yang ada di Turki. Setelah hampir setahun, korban yang sudah berangkat ke Turki akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan meminta bantuan dari KBRI yang berada di Turki. Sedangkan saksi GP dan 2 orang tersangka belum sempat berangkat sampai saat ini, namun sudah menyerahkan sejumlah uang senilai 18 juta rupiah dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh tersangka. Kepada semua pihak di sini yang saya hormati, maafkan atas pelanggaran yang saya lakukan. Terima kasih. Kasus ini menjadi pelajaran bagi warga yang ingin mencari uang di luar negeri, namun tidak berhati-hati ketika memilih agen. Ini yang tekankan untuk Sematawang Bali, LPK, Lembaga Pelatihan Kerja dan Perorangan tidak boleh memberangkatkan pekerja untuk bekerja di luar negeri. Nah, untuk saat ini kejadian-kejadian seperti itu kebanyakan seperti ini kalau kejadiannya dari LPK dan perorangan. Jadi mereka menggunakan visa holiday. Tersangka dijerat tindak pidana perdagangan orang dan pelindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.